Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. Apa kabar Ustazah Mai? Alhamdulillah lebih baik. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Hari ini membahas tentang karakteristik ibadur rahman. Apa betul ini Ustazah Mai bahwa ada seorang Ya hamba kita yang diberi pingin mm, semoga termasuk di dalamnya hamba-hamba yang pengasih, hamba-hamba yang penyayang. baik. Ya, Baik, monggo untuk pagi hari ini disampaikan untuk mukadimahnya Ustazah Mai. terima kasih Mbak Diah Laras, seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini alhamdulillah Selasa medio Oktober 2024 bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Sungguh sangat besar nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Semoga saja para pendengar sekalian sehat. Dengan kesehatan inilah kita bisa meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada yang diuji Allah dengan sakit, semoga tetap bersabar agar sakit itu menjadi penghapus dosa-dosa panjenengan semua. Salawat salam tak lupa senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah. Dan insya Allah siapapun dari kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, insya Allah itulah yang akan mendapat syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kaitannya dengan kita sharing tentang karakteristik ibadur rahman, bahwa setiap pribadi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah bisa memiliki karakter kesadaran imani berupa tauhidullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, yang ikhlas, yang penuh ketundukan, sehingga itu akan terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan ini dengan benar-benar menjadi orang yang ingin menggapai mutakin dan muhsin yang paripurna. Dan itu dinyatakan dan dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ke-25, dimulai dari ayat 63 sampai 77. Yang pertama adalah dari ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu berarti adalah pribadi yang tidak sombong. Yang artinya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Jadi
pribadi yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati itulah pribadi yang tidak sombong. Yang mana pribadi yang tidak sombong itu ada dua indikator. Yang pertama, apabila berjalan terlihat sikap dan kesederhanaannya. Betul-betul tidak dibuat-buat, tidak pencitraan semata dengan maksud menarik perhatian orang atau untuk menunjukkan siapa dia. Itulah senada sesuai yang ada di surat Al-Isra ayat 37 itu bahwa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat mampu menjulang setinggi gunung. Yang kedua, apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak senonoh, ditujukan kepadanya, tetapi dia tidak membalasnya dengan hal yang serupa. Malah sikap ucapannya itu lebih baik dan memberi nasihat. Karena kan setiap mukmin itu, orang yang mengaku beriman kepada Allah, harus mencegah perselisihan dan permusuhan yang berlarut-larut. Ya, itu adalah nada dengan yang ada di surat Al-Fussilat ayat 34-5 ini. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan itu. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Pada perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu, serta-merta menjadi teman yang sangat setia. Sifat yang baik-baik itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan besar. Para pendengar sekalian, karakter yang kedua selaku sebagai orang ibadur rahman adalah menjadikan Allah sebagai gantungan harapan utama dan meminta pertolongan. Karena malam-malamnya adalah terutama jauh dari tempat tidurnya, yang selalu berdoa kepada Rob dengan penuh rasa takut dan harap mohon ampunan yang akan bisa menyelamatkannya dari api neraka. Yang ayatnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah pada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal. Dan sesungguhnya jahanam itu adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karakter yang ketiga adalah orang yang memiliki kecerdasan finansial, yaitu yang bisa menjaga diri dari sifat bakhil atau kikir dan sifat yang boros. Ayatnya berbunyi di ayat yang ke-67,
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi infak mereka adalah pertengahan dari keduanya. Nah, inilah yang bisa menjaga perekonomiannya untuk kelangsungan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah tidak kikir ataupun sebaliknya israf, berlebih-lebihan, sangat boros. Bukankah boros itu termasuk temannya setan? Para pendengar sekalian, karakter yang keempat adalah tidak melakukan kezaliman, yang senantiasa berlindung dari 3 dosa besar, yaitu syirik, membunuh, dan zina. Yang ada di surat 69 ini adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa billati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, inilah syirik. Tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Karena siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Karakter yang kelima adalah senantiasa melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Begitu bersalah atau melakukan dosa, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun, dan tidak akan mengulangi lagi. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Siapa yang bertobat dan beramal soleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan karakter yang keenam yang tertuang di dalam Al-Furqan 7273 ini adalah siapapun yang memiliki integritas dan berpihak kepada kebenaran, senantiasa qulil haqqu walau kana murra. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, serta mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dan menjaga kehormatannya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Betul-betul diperhatikan dan mengucapkan
Sami'na wa atokna. Apa yang didengar ditaati. Karena banyak hamba-hamba Allah ini yang di saat di dunia diberi pendengaran, penglihatan yang sempurna, tetapi adalah membabi buta dengan peringatan dan ayat-ayat Allah. Sehingga nanti di akhirat yang ada di surat Tauha itu mereka dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sewaktu di dunia tidak mau mendengar dan melihat kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan karakter yang ketujuh, karakter yang terakhir. Jadi ada 7 karakter sebagai ibadur rahman, yaitu yang senantiasa peduli terhadap kelangsungan nilai-nilai luhur, yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya kebaikan dirinya, tapi keluarganya, keturunannya betul-betul dijaganya, agar nanti bisa bersama-sama menjadi keluarga, tidak keluarga besar, keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak hanya di dunia saja, tetapi nanti adalah bisa bertemu di akhirat nanti. Yaitu mereka yang senantiasa berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, sehingga jadikanlah kami nanti sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena doa-doa inilah yang senantiasa terpanjatkan, maka janji Allah adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka disambut dengan penghormatan dan salam. Sungguh indahnya para pendengar sekalian yang berbahagia, dan itulah yang memang menjadi dambaan khalidina fiha hasunat mustaqarrau wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, karena surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Karena itulah penutupnya adalah qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu kalau tidak karena ibadahmu. Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Oleh karena itu azab pasti menimpamu. Inilah yang kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak tergolong orang-orang yang tidak mengindahkan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberitakan kepada kita semua, dan untuk bisa dilaksanakan sebagai hamba-hambanya yang fakir ini, tetapi nanti apabila bisa mendapati dan melaksanakan
7 karakteristik inilah, maka insya Allah akan menjadi hamba ibadur rahman yang tidak ada lain. Tadi tempatnya di mana para pendengar sekalian yang berbahagia adalah dalam jannah, yang itu adalah sebaik-baik hasunat mustaqarra wa muqamah, sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik tempat menetap, tempat kembali kita nanti insya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatik minan nar. Begitu Mbak Ladia Laras, apa yang bisa kami sampaikan. Baik, terkait dengan karakteristik ibadur rahman ini ada beberapa, tadi ada 7 ya kurang lebih ya disampaikan oleh Ustazah Mai. Saya mengajak Anda pendengar pagi hari ini untuk bergabung bersama kami. Silahkan Anda bisa bertanya melalui line WhatsApp di 081 555 600 915 atau juga boleh melalui line telepon di 495850. Ustazah Mai, saya mau langsung membacakan WhatsApp yang sudah masuk nggih. Nggih. Ada pertama ini ada Pak Muhammad di Kelayatan katanya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustazah terkait sifat ibadur rahman dalam firman Allah Al-Furqan 64. Jika kita menunaikan sholat witir 1 rakaat selepas zikir ba'da sholat isya, apakah kita termasuk mengamalkan sifat ibadur rahman dalam firman Allah tersebut? Terima kasih. Ya, karena kekuatan seorang hamba itu kan berbeda-beda. Tapi setidak-tidaknya adalah yang tadi kan yang di surat 64 itu adalah walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyamah, yang mengisi waktu malamnya beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, ini dimulai dari sholat Isya sampai dengan insya Allah, maksudnya sepertiga malam yang pertama, karena itu dilakukan setelah sholat Isya, maka termasuk sepertiga malam yang pertama. Dan walaupun itu adalah masih witirnya hanya 1, tetapi kalau kemudian istiqomah, maka insya Allah akan merasa kurang dan nanti akan ditingkatkan jadi 3. Dan kemudian malamnya kemudian ditambah dengan tahajudnya, insya Allah akan termasuk yang wa ibadur rahman. Begitu ya Pak Muhammad, semoga saja yang penting adalah istiqomah ya, sehingga nanti akan ditambah dengan malam-malamnya di sepertiga malam kedua ataupun sepertiga malam yang terakhir. Baik, berarti termasuk ini Pak, insya Allah. Termasuk ya. Berarti ini masuknya karena di malam sepertiga malam yang pertama itu tadi ya, Ustazah. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad yang ada di Kelayatan sudah terjawab. Kemudian ada juga hamba Allah ini mobile 1220. Saya seorang suami yang baru 3 tahun berumah tangga. Nah, seiring berjalan waktu, saya dapati sifat istri yang kasar, suka memukul, sering mengangkat suara ketika marah, dan sering mengeluhkan orang tua saya atas kekurangan orang tua saya. Nah, apakah dibenarkan sebagai seorang suami jika lebih memilih bersabar atas istri dengan sifat yang demikian? Mohon pencerahannya Ustazah, terima kasih. Ya, alhamdulillah hamba Allah ya, dengan ujian Allah, istri yang kemudian bersifat demikian. Karena itulah yang pertama, hadapilah dengan kelembutan. Senantiasa dengarkanlah, kalau sedang berbicara atau malah marah-marah itu jangan pergi, nikmati saja kemarahan itu, dipetahkan, tetapi dalam hati senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tadi ya, yang di ayat ke-74,
Tetapi itu ada juga Pak, nanti dicatat di surat Toha itu. Ayatnya insya Allah berapa ya? Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Segera Pak dicatat atau direkam ya, begitu ya. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Itu saat Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu ya. Sehingga mengucapkan itu semoga akan ada tertunduk dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah 29 atau ayat 39 itu ya, surat Toha ini. Saya ulangi lagi ya Pak ya. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Ya, seperti itu Pak. Semoga saja bisa diamalkan ya. Semoga akan bisa sang istri ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Nanti kalau kemudian ingat lagi ayatnya saya ulangi lagi ya. Cuma begitu bunyinya. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni ya. Ini, oh ya, betul itu ayat ke-39 yang terakhir surat Toha. Begitu nggih. Hamba Allah. Baik. Ini kalau baca ini sebagai doa begitu nggih, Ustazah? Ya, jadi kapan apakah setiap saat atau dipandang wajah istrinya? Ya, pandang tajam. Dalam hati pelan itu ya, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin masih ada setan yang mengganggu ya. Ucapkan wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Atau itu terkena dengan ayat pengasih begitu ya, untuk menundukkan lawan yang keras kepala. Begitu nggih hamba Allah. Baik, terima kasih untuk hamba Allah. Mudah-mudahan ini satu ayat yang disampaikan oleh Ustazah Mai bisa membantu ya untuk bisa mengatasi permasalahan dalam keluarga untuk hamba Allah ini ya. Atau sebaliknya, sang istri yang suaminya juga keras kepala, sebaliknya juga bisa. Kalau ada bunda-bunda solihah yang menundukkan kekerasan sang suami ini. Begitu Mbak Diah Laras. Baik. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah bertanya. Kemudian ada juga Pak Ahmad yang ada di Blimbing. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Seseorang telah bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyayang. Nah, tapi mengapa tidak semua manusia itu diberi hidayah, yang semuanya beriman, sehingga yang tidak beriman dimasukkan ke neraka? Nah, apakah mereka yang tidak beriman ini memang ditakdirkan seperti itu? Terima kasih. Ya. Tapi pada hakikatnya kan Allah ciptakan itu semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Dan di dalam Islam tidak ada dosa warisan sebagaimana orang-orang Nasrani punya anggapan itu, sehingga harus ditebus oleh yang pikiran mereka ditebus dengan tersalibnya Yesus, yang padahal itu adalah bukan, itu adalah istilahnya umatnya yang berkhianat. Tetapi di dalam Islam bahwa Allah senantiasa menunggu sampai betul-betul dia ini kemudian mendapatkan hidayah. Nah, hidayah ini bisa adalah dengan jalan mencari, kemudian juga lewat seseorang ya, dan itu juga dengan ketentuan Allah. Pada hakikatnya adalah Allah tidak menganiaya mereka, merekalah menganiaya diri mereka sendiri. Ya, mereka bukan berarti digawe ngene karo Gusti Allah. Kan pada hakikatnya para malaikat saja dulu disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Adam sebagai perintah.
Tetapi kan ternyata ada satu yang membangkang, dan inilah kemudian yang diikuti oleh kebanyakan manusia, karena memang seperti janjinya setan, pokoknya akan aku sesatkan hamba-hambamu ya Allah, ya dari depan, dari belakang, kanan, kiri, supaya mereka tidak bersalah. Itulah maka dikatakan orang yang tidak mau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah banyak kan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabi-nabi yang pertama sampai yang terakhir, sampai kepada kita semua adalah nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu pada hakikatnya, Pak. Jadi manusianya ini yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tebalnya dosa yang sudah dibimbing oleh syaitoniah ini lebih tebal daripada cahaya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten, ngapunten. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang ada di Blimbing, sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kemudian ada juga ending mobile 6678, tidak disebutkan namanya. Oh baik, ini tadi baru pulang dari masjid katanya, apakah bisa diulang 7 macam karakteristik ibadur rahmannya gitu. Nah kemudian tadi ada surat Toha ayat berapa gitu yang Oh ya, surat Tohanya 39. Oh 39, baik. Nanti untuk melihatnya nonton dari YouTube ayat ya? 63 sampai dengan ayat 77, hamba Allah. Baik. Maka setelah usai ini atau di saat mendengarkan ini sambil bisa dibuka Al-Qur'annya sehingga bisa ngaji bareng. Baik. Sehingga kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Betul. Baik. Atau mungkin juga bisa nanti didengarkan ulang, karena kami juga siaran langsung melalui YouTube channel ya untuk Ending Mobile 6678, nanti bisa didengarkan ulang untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Kemudian pertanyaannya nih ada Ustazah masih dari hamba Allah ini, bagaimana menghadapi orang yang sok keminter katanya dan tidak mau menerima usulan untuk kebaikan. Perkemi ini ya, Persatuan Keminterpol. Ya, adalah bisa tadi memakai surat Toha ayat 39. Ya, kita memang kalau ada orang yang banyak kan tidak mau sebenarnya loh Pak, ya enggak. Jadi tidak mau. Kadang-kadang sama pasangan suami istri saja, kalau dikatakan seperti itu ada yang ya tidak mau. Maka tidak dengan cara menghurui atau seperti ini loh, men mirengno ngan prisani, ya itu ya mesti saja hatinya mongko karena kurang bijak. Ya kalau ada ini dikeraskan. Kalau di rumah itu ya, kalau dikeraskan radionya, kalau ada buletin ya diletakkan di meja biar tersendiri. Nah, untuk menghadapi orang-orang yang sok keminter ini, beri aja Pak, ya panjenengan yang punya buletin atau catatan itu yang tentang apa sebenarnya kelemahan dia, kesalahan dia, itu saya punya ini, ya diberikan, ya. Itu secara rutin diberikan. Tetapi di sisi lain berbaik-baik dengan dia, dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, tetapi secara bijak. Ya, jadi kalau langsung menyalahkan, dituduhi, mesti ya kebanyakan orang tidak mau, kecuali ya hamba-hamba yang ibadur rahman ini. Untuk menuju itu caranya tadi bil hikmah wal mauidhatil hasanah, ya diawali dengan bisa wa alqaitu alaika mahabbatam ini tadi, supaya bisa menerima apa yang kita sampaikan. Surat Toha ayat 39. Begitu hamba Allah, ya, untuk mengatasi orang yang
Keminter. Mm-mm. Ya, jadi Baik. beri aja buletin-buletin atau punya buku-buku yang bagus dipinjamkan begitu. Ya. Baik. Terima kasih sudah terjawab pertanyaannya dari hamba Allah ending mobile 6678. Kemudian ada juga Bu Dewi yang ada di Blimbing. Assalamualaikum Ustazah. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. apakah semua orang di sekitar kita pantas mendapatkan sifat pengasih dan penyayang dari kita, Ustazah? Bagaimana dengan orang-orang yang memfitnah, berbicara buruk, dan mengejek kita? Bolehkah kita memilih menghindar dan memutus silaturahmi? Terima kasih. Ya, kalau menghindar boleh, tapi memutus silaturahmi tidak. Ya, jadi menghindar. Tapi suatu saat kalau kamu ketemu, tetap saja tadi sampaikan, kita dihina, diejek, tetap katakan hal-hal yang baik. Ya, kalau toh padahal dia melihat kita atau berpapasan, ya jangan malah ikut apa melengos itu apa Mbak ya, atau ikut menghindar enggak. Karena sudah tahu berpapasan ya dijawab atau tidak tetap ucapkan salam. Ya tetap aja ada bersalaman, mau tidak mau. Jadi tidak usah jaim. Kan banyak kan orang nggih mboten susah Bu. Lah nopo wong mboten dikersakaken kok. Ya ngotot-ngotot ya. Atau bahasa kasarnya Arema ora kate ya ya. Gitu Mbak Laras, tetapi tetap dibaiki. Karena itulah maka ini yang sangat kadang berat itu kalau mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik, wa idza khotabahumul jahilun. Lah kan orang yang jahil. Tetapi kita tetap memberikan ucapan salam, mendoakan mereka. Jadi ini secara muamalah duniawiya itu semuanya, baik itu yang muslim maupun yang tidak, tetap kita bersosialisasi dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita memang ingin menjadi ibadur rahman, ingin mendapatkan tiketnya Allah tadi, tempat yang sebaik-baiknya. Ya, jadi sampai ada orang yang tidak baik pun kita tetap wajadilhum billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, sehingga kebaikan itu akan pada diri kita sendiri. Kan seperti yang di surat Al-Isra ayat 7 itu, siapa yang berbuat baik in aksantum aksantum. Kalau kamu berbuat baik kembalinya pada dirimu sendiri. Ya, tapi kalau enggak baik ya kembalinya pada dirimu juga. Seperti itu Ibu Dewi ya. Jadi jangan lelah untuk tetap berbuat baik. Ben Bu kalau kesel kersane ya mesti membuat onar. Ya bagaimana suatu saat diupayakan supaya tidak membuat onar, ya kita tutup dengan kebaikan-kebaikan kita, akhirnya bisa menjadi dikatakan yang dulunya membenci malah kemudian menjadi jatuh cinta kepada kita. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Dewi yang ada di Blimbing. Sudah terjawab juga untuk pertanyaan pagi hari ini. Kemudian WhatsApp berikutnya ada Pak Zaini yang ada di Sukun. Terima kasih. Bagaimana bijaknya pembagian gaji dari suami dan istri yang semuanya bekerja, Ustazah? Kadang suami meminta untuk dibantu dalam kebutuhan rumah, tapi seringnya istri menolak, begitu. Walaupun sebagai suami tergolong mampu sebenarnya. Nah, benarkah rezeki istri ini menjadi hak istri kecuali sang istri sendiri yang ingin niat membantu maka akan menjadi sedekah untuk keluarga? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan yang bertanggung jawab untuk seluruh keluarga, maka memberi nafkah itu kewajiban utama bagi seorang laki-laki. Adapun kemudian seorang istri membantu bekerja untuk melengkapi, menambah kekurangan, maka itu adalah baik.
dan kemudian bisa juga menjadi sedekah keluarga. Sehingga pada hakikatnya maka tuntunannya adalah memang senantiasa sama-sama berterus terang, karena sama-sama diberi rezeki oleh Allah, kan seharusnya bersyukur. Alhamdulillah, Dinda, saya mendapatkan rezeki dari Allah sekian, dan juga inilah yang untuk seluruh keluarga. Tetapi ternyata kekurangan, ya maka sang istri bisa saya tambahkan seperti ini. Sehingga dengan perjanjian, tetapi kalau itu rezeki sudah diberikan, maka juga janganlah tadi sang istri menjadi bakhil tadi, tuweh dipeno diberi semuanya, tetapi saat membutuhkan juga ya harus diberikan, asalkan jelas tahu bahwa ini untuk kebutuhan keluarga, ya misalnya memang harus memperbaiki atap yang bocor, ataupun juga harus menambal ban yang punya sepeda motor atau mobil, ya ini kan ya harus fair semuanya, ya. Tapi di sisi lain ternyata sang istri punya rezeki, padahal itu tadi tidak mencukupi, maka itulah yang dikatakan sedekah. Jadi rezeki yang dari suami ternyata sudah habis untuk yang rutinitas, tetapi ada keperluan lain-lain yang masih belum terpenuhi, dan ternyata sang istri punya. Nah ini kemudian menjadilah karena untuk bersama menegakkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka itulah menjadi sedekah istri. Pada akhirnya begitu. Yang menjadi tidak tentram itu karena masing-masing diri saling menyembunyikan, tidak ada keterus terangan. Jadi kalau enak kan jadi tidak, bahasanya itu apa Mbak Dia, sim-siman itu ya, ya tekmu, tekku, yo tekku. Ada yang seperti itu. Ya, ya. Begitu Pak Zaini, semoga nanti bisa secara bijak ya pengaturan ini kepada sang istri memang untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk selain itu yang terlarang. Naudzubillah min dzalik. Baik. Terima kasih Pak Zaini yang ada di Sukun, begitu sudah terjawab oleh Ustazah Mai. Kemudian ada juga Bu Wati. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya, definisi sabar itu sebenarnya apa sih Ustazah? Apa kalau kita dizolimi, difitnah, terus kita itu diam saja begitu? Terima kasih atas pencerahannya. Iya, sabar. Sabar itu bukan berarti meneng-neng, kepuk meneng ya. Meneng dalam artian kemudian mendoakan. Membalas itu boleh, tetapi kemudian kalau tidak membalas dan malah menjadi kebaikannya, itu lebih baik. Menurut hemat saya, sabar itu adalah menerima apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, dengan mesti sabar itu diikuti syukur mesti ya. Tetapi dalam artian tadi seperti yang dibimbing oleh Allah di ayat 63 tadi kan, ya di awal itu bahwa termasuk kan wa idza khotabahumul jahiluna, tetap kita qalu salama ya. Jadi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak ya. Bukan berarti diam wis meneng tok, bukan, tetapi kita membalasnya dengan hal yang lebih baik. Itulah insya Allah definisi kesabaran ya. Jadi kalau mendapatkan kebaikan ya diupayakan membalasnya dengan yang lebih baik. Ternyata sebaliknya mendapatkan kejahatan juga tetap dibalasnya dengan yang lebih baik.
dan tetap senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Nggih, Bu Wati, saya kira definisi sabar itu tidak dengan kalau ada yang menghadapi dengan bertolak pinggang dan sebagainya, bukan seperti itu. Ibadur Rahman itu adalah tadi yang senantiasa tetap rendah hati, tetap kemudian tidak sombong, ya, sehingga insya Allah sebagaimana air yang lembut mengalir perlahan yang akan bisa melubangi batu. Itulah bisa dikatakan hakikatnya Ibadur Rahman itu, perlahan tapi pasti, yang bisa menundukkan lawan tetapi bisa menggandeng kawan dengan lebih baik. Yeah. Baik, terima kasih Bu Wati yang sudah mengirimkan WhatsApp. Kemudian ada WhatsApp terakhir ini Ustazah Mai dari Pak Bagus yang ada di Bunul Rejo. Bertanya, ada kaidah yang mengatakan perbaiki sholatmu agar hidupmu lebih baik. Nah, bagaimana jika seseorang merasa cukup dengan mentauhidkan Allah, bersyukur dan menghindari sifat sombong, berbakti kepada orang tua, memperbanyak zikir di setiap kesempatan, suka menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Beliau merasa hidupnya baik-baik saja karena karirnya bagus, keuangannya mapan, keluarga juga sehat gitu. Nah, sementara dia ini masih sering meninggalkan sholat. Nah, apakah kenikmatan hidup yang dirasakan itu termasuk istidraj? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Oh ya. Istilahnya kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sehingga kalau ada hal-hal lain yang kemudian tidak sempurna, ya. Maksud saya adalah diberi aksesoris hiasan ini. Tapi kemudian tidak diperhatikan tiangnya ini. Ya. Boleh jadi tiangnya ini perlahan-lahan akan menjadi bengkok dan lama-lama akan bisa menjadi roboh. Ya. Jadi karena ini keutamaan adalah diri bahwa orang itu betul-betul seorang hamba yang bertakwa, dilihat adalah dari sholatnya. Sebaik apapun, ya, berbuat baik kepada siapapun memang ada banyak kebaikannya, tetapi kemudian kalau sholat ini ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak lain akan menghantam dirinya sendiri, yang akan menghilangkan seluruh kebaikannya. Ya, jadi ini yang termasuk tadi adalah yang fawailul lil musallin, adalah malah celaka orang yang sholat ini, ya. Karena apa? Yang kemudian hanya diabaikan saja, misalnya sholat kober, yang penting pokoknya api, dzikir, ya, toh ya dituruti karo Gusti Allah. Nah, ini juga berhati-hati, yaitu bisa juga termasuk istidraj, atau juga malah mengingatkan dia supaya kembali kepada Allah untuk jadi lebih baik. Begitu Pak Bagus, ya. Maka tetap saja kalau itu adalah teman, saudara, tetap tidak henti-hentinya untuk diingatkan pas bersama kita, kemudian dia abai pada sholatnya, kemudian kita ajak, bukan kita tegur, monggo ajak bareng-bareng supaya rezeki yang kau peroleh lebih barokah, supaya kedudukanmu tidak hanya baik di dunia tetapi mendapatkan maqamah mahmudah. Caranya begitu. Pak Bagus, semoga ini adalah juga peringatan bagi kita supaya tidak termasuk naudzubillah tadi, bisa-bisa termasuk istidraj itu, karena masih dibiarkan oleh Allah. Suatu saat juga insya Allah akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Ngapunten. baik. Terima kasih. Ini menjadi WhatsApp terakhir di penghujung acara. Ustazah Mai, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Oh ya, alhamdulillah Mbak Diah Laras, Mm-mm. kita sudah hampir 1 jam ini kita sharing bersama pendengar setia Mutiara Pagi dengan harapan hamba-hamba yang ibadur rahman itu adalah termasuk kita semuanya yang berusaha dengan istiqomah untuk bisa mencapai ayat 63 sampai dengan terakhir tadi, yang berusaha sebaik-baiknya dengan doa yang tidak pernah putus, ya, yang senantiasa berlaku sopan dan rendah hati kepada sekitar masyarakat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala tetap tegak vertikal, tidak mensekutukan, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tetap menjaga dari 3 dosa besar, terutama adalah syirik, ya, membunuh dan berzina, yang insya Allah inilah yang harus kita lakukan terus dalam setiap kesempatan, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang maha menerima tobat, ya, dan sebaik-baik pendengar doa. Seperti itu, mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami masyarakat ini. Bila tadi ada pertanyaan ataupun harapan yang masih belum bisa terpenuhi, tetapi setidak-tidaknya semoga ada pencerahan pagi hari ini untuk menjadi yang lebih baik, menjadi seorang ibadur rahman. Terima kasih Mbak Diah Laras dan semuanya. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Maisaroh. Pagi hari ini cukup menarik tema yang disampaikan tentang karakteristik ibadur rahman begitu ya. Ada beberapa tadi disampaikan oleh Ustazah Mai, dan tentu saja semoga kita juga bisa menjadi salah satu karakteristik ibadur rahman tersebut pendengar ya. Dengan begitu Allah akan selalu memberikan kasih dan sayangnya baik ketika kita berada di dunia, terlebih lagi ketika di akhirat yang nantinya akan menjadi kehidupan yang kekal abadi begitu ya.